Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya kenalin nih, nama saya Indra Yuliana. Saya salah satu mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Universitas Galuh Ciamis. Dan sebelumnya juga bagi kalian yang masih suka beraktivitas di luar, tetap jaga protokol kesehatannya ya, supaya kita semua tetap terjaga dan dalam keadaan sehat selalu. Kali ini saya akan buat video tutorial nih mengenai tugas dari mata kuliah Teknologi Informatika. Nah, kali ini yaitu mengenai tugas kedua, yaitu mengenai cara membuat cover skripsi, lembar persetujuan, daftar isi, membuat catatan kaki, buletin dan numbering, dan membuat halaman bernomor. Sebelumnya mohon maaf ya jika banyak salah kata dikarenakan saya juga masih belajar. Kita di sini sama-sama belajar aja ya. Nah, untuk terkait masalah skripsi, biasanya itu tata caranya suka dikasih dari universitas masing-masing. Misalkan contoh, kita langsung saja ya, misalkan contoh saya dari ini udah dapat untuk tata caranya. Misalkan kita buat dulu untuk covernya. Oke, tentunya kita terlebih dahulu buka dulu Microsoft Word-nya. Oke, ini Microsoft Word. Lalu mengenai skripsi, kita di sini cari yang skripsi. Oke, yang ini. Oke, kita tinggal turutin covernya seperti ini. Oke, langkah pertama yang kita buat yaitu kita ke tab layout dulu, lalu atur halamannya. Kita biasanya menggunakan kertas A4. Lalu setelah itu orientasinya jangan lupa kita di portrait, jangan di landscape. Lalu setelah itu kita atur sisinya. Nah, di sini kebetulan saya udah mengatur. Jadi maksud top di sini yaitu jarak antara tepi sisi ini ke kontennya yaitu 4 cm. Left berarti kiri, dari kiri sisi kiri ke kontennya yaitu 4 cm. Buat bottom juga yaitu yang bawah 3 cm dan yang right 3 cm. Kita klik OK aja. Lalu setelah itu kita pilih terlebih dahulu untuk jenis hurufnya. Biasanya itu menggunakan jenis huruf Times New Roman dan ukurannya yaitu 12. Di sini 12. Nah, setelah itu kita langsung niruin aja untuk formatnya. Misalkan kita ketik judulnya faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja pegawai. Lalu di bawahnya kita di sini untuk dasarnya dulu ya, diketik aja dulu, nanti untuk diatur-aturnya. Untuk suatu studinya di lingkungan Puskesmas Sukamantri. Puskesmas Sukamantri. Oke. Lalu skripsi. Untuk memenuhi syarat ujian guna memperoleh gelar sarjana manajemen pada program studi
kalau mau langsung huruf kapital, kita bisa langsung saja menggunakan diklik aja caps lock-nya, atau bisa juga langsung ditekan shift-nya lalu diketik hurufnya. Misalkan kalau kita misalnya menggunakan caps lock, tinggal klik aja caps lock-nya langsung tinggal ketik. Atau misalkan kita menggunakan shift, tinggal ditekan aja shift-nya tinggal ketik. Nih misalkan 34022000055. Oke. Untuk langkah selanjutnya yaitu mengenai insert gambar. Langkah pertamanya yaitu kita klik aja ke tab insert. Lalu di sini ada illustration, lalu ada picture, diklik aja. Lalu diklik di this device. Nah, di sini tinggal dipilih aja logonya yang mana. Yang ini yang Omega ya. Oke, selanjutnya program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Galuh 2021. Oke ya, kita tutup dulu yang ini. Mari kita atur-atur dulu untuk covernya. Oke, langkah pertamanya itu kita blok terlebih dahulu, dan untuk merata tengahkannya yaitu dengan diklik ini, atau bisa juga dengan diklik CTRL plus E. Lalu setelah itu kita atur-atur. Oh, untuk yang judulnya itu harus berhuruf kapital. Kita bisa mengblok ini, lalu diklik yang cengkes ini, lalu pilih uppercase. Nah, kalau misalkan mau memboldkannya bisa diklik CTRL-B atau diklik yang ini. Oke. Yang ini juga tadi harus bold. Oke, lihat lagi. Oke, untuk skripsinya juga harus berhuruf kapital dan harus bold. Oke. Ini juga. Nah, untuk mengecilkan kalimat yang ini semua, kita bisa memblok semua lalu dipilih ke cengkes ini, lalu ke lowercase aja diklik semuanya. Nah, jadi kecil semua. Oke, yang ini juga untuk memperoleh bisa diklik ke sini aja, atau G-nya aja dihapus lalu diganti ke huruf kecil. Padanya juga di sini kecil ya, gitu aja. Oke, nah di sini untuk nama dan name itu harus juga bold, namun pada namanya harus ada undercase-nya. Oke, kita diblok dulu semua yang nama sama name-nya, lalu kita diklik aja ini B di sini, lalu setelah itu dicengkes ini, lalu uppercase. Lalu pada yang penamaannya Indra Yuliana ini diblok, lalu di CTRL-U, atau bisa juga langsung diklik yang ini, huruf U yang ada garis bawahnya. Oke, setelah itu untuk format gambar ini dikarenakan kekecilannya, kita sesuaikan saja, lalu diklik ke format sini. Lalu sebelumnya kita harus dulu aspek rasionya di lock dulu, supaya kalau kita mengatur ketinggiannya jadi lebarnya juga mengikuti. Oke, ini sudah tercentang, oke saja, yaitu udah kita tinggal atur aja tingginya, misalkan 6 cm aja. Nah, begitu. Nah, untuk di bawahnya ini kita lihat lagi. Oke, harus huruf kapital dan bercetak bold. Oke, kita blok semua yang ini. Kita ke sini lagi, dicengkes, lalu uppercase, lalu kita klik B aja. Atau bisa juga ya di CTRL-B. Nah, setelah itu untuk mengatur jarak antara kalimat yang atas sama yang bawah ini, kita bisa menggunakan detail layout. Oh,
Mohon maaf sebelumnya, yang ini juga harus huruf kapital ya. Kita diklik ke sini lagi dulu aja. Oke, seperti ini. Yang ini juga harusnya kapital. Mohon maaf. Ini juga, mohon maaf ya sebentar. Meski suka modelnya hanya depannya. Oh, lalu untuk kalau jika kalian ingin huruf yang paling depannya pada kalimat tertentu pengen besar lalu ke selanjutnya kecil, kita bisa memilih capitalize each word. Jadi hanya huruf depannya saja yang kapital, kesininya huruf kecil. Nah, ini juga bisa diklik pada itu. Kapital, oke. Oke, ya. Oke, selanjutnya ya untuk mengatur jarak antara ini tuh maksudnya baris pertama dengan baris kedua ya. Kita bisa langsung mengatur dari sini, ini itu mau berapa gitu maksudnya. Atau juga bisa dari tab layout. Nah, misalkan yang baris pertama ini yang faktor-faktor internal dan eksternal, jarak antara baris ini ke baris ini yaitu kurang lebih 8 poin. Jika ini ketinggian atau kekecilan, kita bisa menambahkan atau mengurangkan. Nah, di sini itu ada before atau after. Kalau misalkan before pada baris pertama berarti kalau before-nya itu jarak antara ini ya. Kalau misalkan after-nya yang ini. Nah, kalau misalkan pada baris kedua yang ini, before-nya itu berarti jarak antara yang atas ini. Jadi antara baris pertama dan kedua kalau yang before-nya. Kalau yang after yaitu jarak antara baris kedua dan baris ketiga. Oke. Ini 6 poin, oke. Ini juga 6 poin kan aja. Ya. Nah, setelah itu di sini kan agak jauh ya dari suatu studi ke skripsi. Kita juga bisa langsung di enter aja. Dan ini juga di enter aja. Nah, jadi begitu. Jadi selain memakai detail layout ini, spacing ini, kita juga bisa langsung di enter aja gitu. Oke, ininya dikosongin dulu aja. Oke, yang ini kita 6 aja, kalau yang ini kita nolin aja. Soalnya pada tata caranya juga pada yang bawahnya ini agak dekat. Yang ini juga dekatin aja ya, gitu. Oke, untuk selanjutnya pada nama, oh ini agak banyak nih untuk jaraknya, kita di enter aja. Misalkan 3 kali enter aja udah cukup. Kalau misalkan kebesaran kita bisa langsung aja di backspace aja. Oke, pada namanya juga ini agak dekat ya, kita di afternya dikosongin aja, jangan ditambah. Nah, untuk selanjutnya untuk yang di bawah ini program studinya agak jauh ya jaraknya dengan fakultas ekonomi ini. Oke, berarti yang ininya dikecilin, yang ini mah udah aja segini lah cukup ya. Nah, untuk selanjutnya untuk di agak ke bawah ini gambarnya, kita juga bisa langsung menggunakan enter aja. Misalkan 2, yang ini juga 2 aja. Kalau misalkan masih ketinggian, masih kurang center huruf sama logo universitasnya, kita bisa langsung saja menambah enternya aja. Oh, jadi ketinggian ya. Oke, ini poinnya di nolin aja dulu, sama yang ini poinnya nolin aja dulu. Oke. Misalkan ini berapa? 1, 2, 3 enter, berarti ini juga 3 biar enak. Oh, berarti kalau misalkan kurang 4 tambah, yang ini juga 4. Oke. Oke, udah jadi tuh mengenai cover skripsi.
Oke, nah pada cover sendiri itu ada yang suka memakai page border atau juga ada yang tidak memakai page border. Namun pada pembuatan cover skripsi biasanya itu tidak memakai page border. Tapi di sini kita mencoba dulu aja ya untuk menggunakan page border. Oke, untuk menggunakan page border sendiri kita bisa diklik desain. Lalu di sini ada page border, diklik aja. Lalu di sini kita bisa dipilih, atau kalau misalkan juga kita mau hanya garis saja pinggirnya, kita bisa langsung dipilih aja di sini mau garisnya tipe apa. Namun kalau misalkan mau yang bervariasi, kita bisa dipilih di art ini di sini. Oke, misalkan kita menggunakan contoh yang ini. Oke, kita diklik oke aja. Nah, jadi begini. Nah, namun kan ini jadi rata sisi ya. Namun jika kita mau untuk jadi dekat ke kontennya, kita bisa diklik lagi di page border, lalu diklik option, lalu di sini diklik text aja. Oke, text, lalu oke lagi. Nah, jadi begini. Nah, namun jangan lupa ya. Jadi kalau misalkan begini gak diatur lagi dari sininya, kalau misalkan kita pindah halaman ada ininya si page bordernya ngikut. Namun jika kita mau page bordernya hanya pada halaman pertama, kita bisa ubah nih di sini pengaturannya. Misalkan oke, kita klik lagi di sini, lalu di apply itu kita diklik aja, lalu dipilih di section first page only. Oke, diklik aja lalu oke. Coba ya. Nah, udah kan? Begitu. Oke. Untuk page border. Namun kita hapus lagi aja ya untuk page bordernya. Untuk menghapusnya, kita diklik lagi ke page border ini, lalu kita diklik none di sini. Lalu klik oke. Oke. Nah, mungkin itu. Oke, untuk selanjutnya yaitu mengenai lembar persetujuan. Ya, oke, kita diantar aja lagi. Oke, kita lihat dari sininya, dari buku panduan skripsinya, lembar persetujuan. Oke, yang ini ya. Lembar persetujuan. Oke, kita kecilin lagi dulu. Lalu kita seperti biasa buat dasarnya dulu. Lembar persetujuan. Oke. Untuk tata caranya seperti tadi, gak jauh berbeda, namun hanya kontennya saja yang berbeda. Penguji ujian sidang sarjana program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Ciamis dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul titik 2 oke. Judul skripsinya itu yang tadi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja pegawai suatu studi pada lingkungan UPTD Puskesmas Sukamantri. Oke. Lalu setelah itu ada oleh mohon maaf sebelumnya, ini kan langsung bercetak bold ya. Kita boldnya kita biasain aja dulu, kita diklik aja yang ini lagi. Oke, diklik. Nah, udah gitu. Oke, oleh nama saya Indra Yuliana.
NIM 34022000055. Oke. Untuk selanjutnya telah diajukan dalam ujian mohon maaf, telah diujikan dalam sidang skripsi misalnya tanggal 14 April 2021 dan dan telah diperbaiki sesuai yang disarankan tim penguji. Oke. Mohon maaf ya. Oke, untuk selanjutnya yaitu diklik sana, klik lagi Ciamis, misalkan 20 April 2000. Mohon maaf, misalkan 14 April yang ini ya, 2021. Kalau yang ini misalkan 10 April aja ya. Oke, lalu selanjutnya untuk membuat ini, kalau saya itu biasanya menggunakan tabel, mohon maaf. Jadi kenapa menggunakan tabel? Supaya untuk membuat garis yang ini sama yang ini itu mudah, itu maksudnya. Oke, kita praktikin aja ya. Misalkan tabel, misalkan ini 1 2 3 4 kolom aja. Kita pilih ya, 4 kolom. 1 2 3 kolom aja juga udah cukup. 1 2 3 baris ya. Oke, sebelumnya di atas ini menggunakan tim penguji ya. Oke, di sini tinggal penomoran 2 3 ya. Oke, kita kecilin di sini. Oke. Namun mohon maaf, kayaknya mending tambah lagi. Kita kalau mau menambah kolom di sini kita tinggal insert left aja, jadi langsung nambah ke pinggir. Oke. Nah, untuk selanjutnya untuk mengatur ketinggian ini kita bisa menggunakan di tab layout ini. Oke, kita tutup dulu yang itu di height. Oke, yang ini. Oke, setelah itu kita bisa untuk ininya itu untuk dihilangin terlebih dahulu ya, di bordernya di no borderin. Oke, lalu kita border printer. Lalu di sini klik aja di sini sama di sini ya. Lalu untuk yang titik-titik ini kita bisa langsung untuk di sini aja terlebih dahulu, dipilih untuk yang titik-titiknya mau yang mana itu. Disesuaikan aja. Oke, untuk contoh misalkan yang ini aja titik-titiknya. Oke, di sini. Oke. Mohon maaf, satu lagi. Oke. Oke, yang ini harusnya di bawah ini karena harus sesuai ya sama yang di sini. Oke. Untuk selanjutnya kita tinggal atur saja untuk ketinggian sama jenis huruf sama karakter hurufnya yang bagaimana ya. Untuk secara konsep seperti tadi untuk membuat cover hanya saja ya ini berbeda untuk kontennya itu. Oke, kita atur lebih dahulu untuk lembar persetujuan yaitu huruf kapital. Oke, biasa diklik ke sini, oke ke sini ya. Harus bold ya. Jangan lupa ya. Lalu setelah itu dikarenakan ini itu agak jauh, oke, kita di enter aja misalkan segini. Oke, untuk ini
Kalau dilihat dari sini jadi rata kiri. Oke, untuk rata kiri kita bisa menggunakan CTRL plus L, atau juga kita bisa juga langsung diklik aja yang di sini. Oke, ya. Nah, untuk di sini itu kan harus ada yang depannya huruf kapital. Kita lihat lagi di sini. Oke, tim pengujian sidang sarjana. Oke, di sini harus kapital semua. Kita tinggal diklik aja di sini. Lalu di sini diklik langsung capital each word. Nah, lalu udah seperti ini. Yang ini juga harus begitu. Oke. Oke, nah untuk jarak ini ke sini agak jauh ya, kita bisa di enter aja lagi. Oke, segini cukup. Kalau misalkan kejauhan kita bisa dihapus aja. Oke, untuk yang faktor-faktor internal biasa seperti tadi yang di judul, kita di upper aja, lalu terusnya momen, lalu ininya dikarenakan kejauhan kita bisa dikurangi aja dari sini. Ini 6 aja, oke. Ini juga kita 6 aja untuk poinnya biar gak kejauhan. Nah, begitu. Oke. Suatu studinya harus kapital. Oke, yang di sini kapital X. Nah, ini juga harus kapital. Oke. Lalu kita lihat lagi dari baris suatu studi ke oleh juga agak lumayan jauh. Kita enter aja 2 kali. Astaga, mohon maaf. Nah, begitu. Oke. Nah, di sini seperti biasa, kayak tadi ya. Apa lalu dulu, lalu up, lalu bold. Oke, dikarenakan oleh itu kan agak jauh ya, lumayan dari itunya. Oke, kita bisa dihapus dulu, lalu di enter aja. Oh, kalau yang ini mohon maaf, ini menggunakan spacing 8 poin. Oke, di sini juga kita menggunakan spacing aja ya 8 poin. Oke. Kalau yang ini harus dekat. Oke. Untuk selanjutnya dari baris NIM telah diujikan lumayan agak jauh juga, kita di enter aja, masukkan 2 gitu. Oke, ini juga rata kiri, tinggal CTRL aja. Kita lihat yang Ciamis juga agak jauh, 1, 2, 3 aja, 3 kali aja ya. Nah, untuk yang Ciamis ini kan jadi terlihat jadi rata kanan. Kita bisa diklik aja dari sini, atau dari sininya juga bisa langsung diklik aja. Yang ini ya, mohon maaf, yang ini, atau juga bisa langsung diklik aja CTRL-R. Nah, jadi langsung ke kanan. Oke, kita lihat yang untuk tim penguji, kita kan sesuai dengan yang ini rata kanan, kita klik aja yang ini. Oke, tim penguji. Oke. Nah, untuk yang ini, jika ini kejauhan, kelebaran ya, kita bisa tarik aja dari sini. Nah, misalkan 5 cm ya, atau 6 cm ya. Oke, kalau yang ini kita juga bisa ditarik untuk mendekatkannya ya. Nah, kalau yang ini jika kegedean untuk tanda tangannya bisa misalkan 10, misalkan 3 cm aja ya. Nah, mungkin itu untuk lembar persetujuannya ya. Oke, untuk selanjutnya yaitu mengenai daftar isi. Oke, ya kita enter lagi aja untuk ke daftar isi. Nah, untuk daftar isi di sini kita bisa menggunakan yang otomatis atau juga bisa menggunakan yang manual. Oke, kita praktikkan saja ya yang manual terlebih dahulu. Oke. Nah, kalau nggak salah di mailing di reference gitu kalau nggak salah. Nah, di sini ada table of contents. Lalu kita diklik aja yang di sini. Kalau misalkan kita mau yang otomatis, kita tinggal dipilih aja yang ini atau yang ini.
automatic table 1 sama automatic table 2. Tapi kalau misalkan kita mau menggunakan yang manual, kita klik aja yang ini. Oke, kita klik yang ini. Oke, nah seperti itu. Oke, kita lihat lagi ke buku panduannya untuk daftar isi. Oke, ini daftar isi ya. Oke, kita di sini kita lihat terlebih dahulu untuk jenis hurufnya apa. Oh, di sini Calibri Light 16, ukuran hurufnya 16. Kita ubah terlebih dahulu di sini. Diklik ini, lalu Times New Roman. Lalu yang ininya diklik lagi ke 12. Oke, seperti itu. Nah, di sini tabel di sini kalian tinggal diklik aja yang ini, lalu menggantinya diklik jadi apa gitu. Jadi misalkan ini untuk yang table of content ini misalkan diganti jadi judulnya misalkan daftar isi, ya enter aja gitu. Oke, misalkan daftar isi di sini kan jadi rata kiri ya. Kalau misalkan mau ke kanan tinggal CTRL T aja untuk ke tengah. Oke. Nah, dikarenakan ini daftar isi ini berwarna biru ya. Kalau misalkan kita mau mengubah warna huruf menjadi warna huruf dari warna huruf biru ini ke warna huruf yang hitam, kita tinggal klik aja yang di sini. Font color, kita ubah menjadi ini. Nah, oke, kita lihat daftar isinya harus bercetak bold. Oke, kalau misalkan judul ini kurang besar, kita bisa menggunakan ukuran huruf di sini, kita bisa dipilih, atau kita juga bisa langsung ini atau yang ini, atau kita juga bisa menggunakan CTRL Shift siku kiri. Mohon maaf, CTRL Shift siku kiri. Nah, untuk memperkecil atau CTRL Shift kanan untuk memperbesar. Oke, kita segini aja dulu. Oke. Untuk selanjutnya yaitu untuk kita lihat di sini yaitu lembar persetujuan. Misalkan kita caps lock aja ya biar langsung. Misalkan harus langsung bercetak bold, kita langsung klik aja di sini bold. Misalkan cover. Lalu mohon maaf ini masih jenis hurufnya Calibri, kita klik aja di sini lagi, lalu Times New Roman, lalu kita ukurannya 12 aja standarnya ya. Misalkan cover, lalu lembar persetujuan. Oke, lalu setelah itu daftar isi. Oke, daftar isi. Oke, udahlah begitu ya. Lalu setelah itu kita lanjut ke bab 1. Oke, mohon maaf ya, kita lanjutin lagi. Oke, misalkan ini bab 1 ya. Mohon maaf, bab 1 pendahuluan biasanya. Lihat di sini ya, bab 1 pendahuluan. Oke, untuk yang ininya 1.1 latar belakang penelitian, misalkan latar belakang penelitian. Oke, lalu untuk nomornya ini kan ini yang manual ya, jadi si penomorannya ini harus kita atur, jadi harus kita lihat satu-satu gitu. Misalkan bab 1 pendahuluan di halaman berapa, latar belakang penelitian di halaman berapa. Jadi kalau misalkan kita mau mengubah, kita tinggal backspace aja yang ini, dihapus lalu diganti sama angka berapa gitu. Oke, untuk yang ini misalkan ini itu untuk subjudul dari 1.1 misalkan 1.1.1 misalkan identifikasi masalah misalkan ya, masalah. Oke ya,
Lalu untuk yang ini misalkan bab 2. Bab 2 itu misalkan bab kedua itu misalkan ini itu misalkan rencana, misalkan pengembangan SDM, mengenai pengembangan SDM ya, misalkan kan ini itu kan ya sesuai dikarenakan pegawai, jadi pegawai juga kan sumber daya manusia ya. Misalkan misalkan 1.1, gambarannya gimana, misalkan dari submenu 1.1 yang gambaran 1.1.1, misalkan identifikasinya lagi salah. Nah mungkin itu untuk pembuatan daftar isi ya. Kalau misalkan ya kan di sini itu kan 1.1 latar belakang penelitian ya. Kalau misalkan kita mau menambahkan jadi 1.2, misal kita tinggal ini aja dikopikan, lalu yang di sini kita klik enter aja, lalu dipaste gitu, jadi ditempelin aja, di copy paste. Seperti itu misalkan. Saat ini 1.1, ini 1.2, 1.3, 1.4, lalu ini juga harus disesuaikan 1.4. Nah untuk kelemahannya yang daftar isi manual yaitu kita harus satu persatu diubah dan satu persatu harus dilihat pada halaman berapa, satu persatu harus dilihat apa judulnya ya. Mungkin itu untuk kelemahan pada daftar isi tersebut. Oke ya, setelah itu kita coba dulu ya yang otomatis. Kita klik lagi ke menu reference, lalu di sini diklik, lalu di sini automatic table 1 diklik aja langsung ya. Create table, dikarenakan ini kan belum ada konten apapun ya, belum ada judul, belum lembar persetujuan juga baru dibuat ya. Nah untuk membuatnya di sini lembar persetujuannya kita di blok, lalu di sini kita ke heading 1. Diklik aja, kan ini langsung lembarnya langsung berwarna biru ya. Lalu di sini diklik aja lagi, dihitamkan, lalu ini untuk jenis hurufnya Times New Roman, diatur lagi ininya 12 saja. Ininya diatur lagi ke sini. Harus bercetak wol ya. Nah, kita lihat di sini, yang di sini ya kita klik update tabel. Lembar persetujuannya sudah ada. Lalu di sini untuk konten tersebut kita seperti biasa, seperti tadi kita diubah terlebih dahulu untuk jadi daftar isi. Kita di blok lagi, kita ganti lagi ke Times New Roman, kita pindahin ke tengah, lalu diatur untuk ukuran hurufnya. Lalu seperti biasa kita blok terlebih dahulu ke Times New Roman agar defaultnya semua Times New Roman. Ya. Kita di sini tinggal enter aja untuk mengasih jarak antara judul dengan konten di sini. Untuk selanjutnya, untuk misalkan ini udah ya lembar persetujuan. Kalau misalkan kita juga mau menambahkan di sini cover, kalau misalkan nggak ada yang harus ada yang di nomor halaman, kita bisa langsung saja di sini langsung diklik aja gitu, langsung diketik maksudnya. Lalu jika kita mau menambah daftar isi di sini, mohon maaf ini daftar isinya masih biru, kita hitamkan lagi. Jika kita mau mengisi daftar isi di sini misalkan bab 1 pendahuluan. Misalkan ya bab 1 pendahuluan. Kita blok lagi, kita ke heading 1 lagi. Kita atur lagi jenis hurufnya, lalu kita ukur lagi. Langsung kita ketengahkan. Begitu.
Oke, bab 1 ini dihitamkan lagi. Oke, lalu kita klik di sini, lalu update tabel. Oke, di sini page number only. Oke. Mohon maaf. Update entry table maksudnya. Oke, lalu nah udah ada. Bab 1 pendahuluan. Oke. Kalau misalkan kita mau membuat lagi bab 2 misalkan. Bab 2 tadi itu gambaran mohon maaf, tadi itu bab 2 itu mengenai SDM ya, gambaran SDM aja lah, kita coba ya. Oke, kita blok lagi di sini, kita klik lagi ke heading sini, lalu kita atur lagi jenis hurufnya, lalu kita atur lagi ukuran hurufnya, kita hitamkan lagi hurufnya, lalu ketengahkan. Oke, lalu di sini klik, lalu update tabel, lalu update entry table. Oke, nah lalu jadi ada seperti ini. Nah, kalau kita misalkan mau membuat subbab dari bab 1, misalkan 1.1 mengenai identifikasi masalah. Oke. Seperti biasa kita blok lagi di sini, lalu namun kita pilih pada heading 2. Jadi maksudnya di sini, jadi heading 1 ini menjadi menu utama, lalu heading 2 ini menjadi sub menu dari menu utama, lalu heading ketiga ini dari sub menu dari heading kedua, ya begitu ya. Oke, kita di sini ubah lagi ininya ke Times New Roman, lalu untuk ukurannya 12. Lalu seperti biasa kita kenakan lagi biar dekat dengan yang menu utamanya, lalu kita hitamkan lagi. Oke, lalu di sini update lagi seperti biasa, lalu update, lalu tekan oke. Nah, jadi bab 1 lalu 1.1 identifikasi masalah langsung masuk pada daftar isi. Nah, untuk pada daftar isi otomatis ini mungkin dalam kekurangannya kita harus mengatur lagi ukuran hurufnya, jenis hurufnya, sama warna hurufnya. Dikarenakan kalau misalkan kita pilih heading 1, 2, atau 3 itu jadinya berubah huruf jadi warna biru. Oke, mungkin itu sekilas untuk daftar isi ya. Oke, dicukupkan sekian. Oke, untuk selanjutnya yaitu mengenai ini, mohon maaf, mengenai catatan kaki. Oke, catatan kaki, dalam pembuatan catatan kaki ini mungkin hampir sangat mudah sekali ya, dikarenakan dalam aplikasi Word ini sudah ada menunya, jadi kita tinggal diklik aja. Misalkan Indra Yuliana misalkan ya, kita langsung aja catatan kakinya yang ini kalau nggak salah. Mohon maaf, aduh lupa. Mohon maaf ya. Untuk catatan kaki itu kalau nggak salah ada, yang ini, aduh astagfirullah. Misalkan Indra Yuliana, langsung diklik aja di sini. Nah, langsung ada. Ini ada satu yang di atas ini, lalu di sini juga ada angka 1. Jadi misalkan Indra Yuliana misalkan lahir pada bulan Juli di Sukamantri misalkan. Oke. Nah, mungkin itu sekilas untuk catatan kaki. Untuk menambahkan catatan kaki juga kita bisa misalkan langsung ya. Untuk catatan kaki kedua misalkan puskesmas misalkan, kita tambah lagi ini jadi ada lagi angka 2. Misalkan puskesmas itu merupakan pusat pelayanan kesehatan masyarakat. Oke. Mungkin itu untuk sekilas membuat catatan kaki ya. Oke, untuk selanjutnya mengenai buletin dan numbering. Oke, di sini buletin itu jadi kita itu membuat daftar
kalimat atau daftar huruf per baris. Jadi si daftar kalimat atau hurufnya itu di pinggirnya ada karakter gitu. Jadi karakter entah itu strip, entah itu arah panah, entah itu hanya bulat aja gitu. Kalau buletin, kalau misalkan numbering itu jadi ini kalau misalkan numbering itu jadi angka itu ke bawah, jadi langsung mengurut gitu. Jadi kita contohin aja ya, misalkan pada bab 2 gambaran SDM ini, misalkan kita buat dulu untuk kalimat hurufnya, misalkan pegawai tetap, misalkan pegawai ASN, pegawai non ASN misalkan ya. Oke, kita di sini blok dulu terlebih dahulu, kita klik ke home, lalu kita diklik di sini. Kita di sini bisa menggunakan apa saja, misalkan bisa menggunakan numbering. Ini untuk yang numbering ya, numbering tanpa titik, numbering dengan titik, numbering dengan kurung tutup. Lalu ini huruf ini, aduh apa itu namanya ya, yang Romawi. Lalu ini untuk ABCD nyampe Z. Kalau yang ini ABC huruf kecil yang ada tanda kurung tutup, ini ABCD titik, ini yang Romawi yang huruf kecil bukan huruf kapital. Misalkan kita yang ini aja yang diklik misalkan ya, oke. Lalu kita diklik lagi ke bawahnya, langsung ada otomatis angka 2. Lalu kita misalkan buat yang numbering, dikarenakan pegawai ASN itu ada 2 jenis ya, ada pegawai PNS sama pegawai P3K. Oke. Nah, misalkan pada yang ini mau pakai buletin misalkan, oke. Pada buletin ini mau misalkan memakai apa gitu karakter. Kita misalkan membuat centang aja lah misalkan, oke. Nah, itu jadi centang, oke. Ya. Mungkin begitu sedikit gambaran mengenai buletin dan numbering. Oke, untuk selanjutnya yaitu tentang halaman bernomor. Oke, halaman bernomor ya. Oke, misalkan kita di sini di enter terlebih dahulu aja. Misalkan bab satunya di sini, misalkan di halaman baru ya. Oke, bab 2-nya juga misalkan di halaman baru. Oke, misalkan ini konten bab 1. Konten bab 1. Oke, setelah itu oke, ini bab 2 berarti kita lanjut aja di sini, berarti konten bab 2. Misalkan ya untuk numbering, untuk halaman bernomor, konten bab 2. Oke, untuk selanjutnya yaitu jadi karena kan halaman persetujuan, daftar isi, sama untuk yang pokoknya yang ini ke atas itu pokoknya sebelum bab 1 pendahuluan itu biasanya menggunakan huruf Romawi, namun peletakannya ada di center bawah di sini. Oke, misalkan kita klik aja di sini. Oke, lalu di sini ada footer, lalu kita diklik di sini dan oke, di sini langsung ada angka 1. Di sini kita ubah aja untuk formatnya, lalu number formatnya kita ganti ke Romawi yang ini. Oke, lalu diklik oke. Oke, ya. Oke, mohon maaf ya, kita lanjutkan lagi. Mohon maaf. Nah, ini kan dari sebelum bab 1 ke atas itu kan harus Romawi ya.
dari bab 1 ke bawah itu harus jadi angka biasa. Oke, kita klik dulu di sini di daftar isi paling bawah. Diklik aja terlebih dahulu. Lalu di sini di tab layout, lalu ada bricks, lalu next page. Oke, di sini dihapus aja dulu terlebih dahulu. Oke, jadi maksudnya di sini next page itu jadi dari angka Romawi tadi ke angka biasa dari di bab 1 itu jadi berbeda gitu. Jadi angka Romawi, jadi angka itu langsung ke bawah maksudnya. Jadi halamannya itu dipisahkan, nggak continuous, jadi nggak menyatu. Oke, ini untuk bab 1 dan untuk bab 2 juga seperti itu. Oke, berarti dari bab 1 akhir diklik bricks ke terus next page. Oke, kita delete lagi di sini untuk ininya ke atas kan. Oke, mari kita coba ya. Lalu di sini yang di bab 1 dihapus terlebih dahulu, lalu link to previous-nya dihapus terlebih dahulu dikarenakan dari angka Romawi tadi tidak diperbolehkan untuk menyambung ke bawah gitu. Jadi ke bawahnya itu jadi langsung angka, bukan angka Romawi. Oke, kita hapus dulu link previous-nya. Lalu setelah itu di page border kita format page, lalu ini angkakan, lalu distarkan satu lagi. Jadi ini angka 1 pada bab 1, ini angka Romawi angka ketiga pada daftar isi. Oke. Lalu setelah itu dikarenakan pada halaman bab setiap bab itu kan tidak diperbolehkan, maksudnya tidak, biasanya penomorannya itu jarang ada di bawah gitu. Jadi selalu di sisi kanan atas di sini. Oke, langsung di sini diklik aja terlebih dahulu. Oke, ini link to previous-nya dihapus terlebih dahulu lagi. Oke. Lalu di sini diklik page number, lalu top of page, atau juga langsung di header di sini. Tapi langsung aja lah di sini top of page, lalu diklik yang ini. Oke, seperti itu. Dikarenakan ini jadi ada dua opsi. Di sini sama di sini, lalu kita langsung aja dihapus ininya, langsung diklik aja different. Oke, jadi untuk bab 1, astagfirullah, mohon maaf. Oh, kenapa ya? Footer 2, header section 2. Oke. Link to previews. Oke, different. Page number, top of page. Oke, kalau ada ke 1. Oke, mohon maaf ya untuk sekali lagi tadi ada kesalahpahaman, mohon maaf. Saya lupa lagi mengenai itu. Oke, untuk penomoran sendiri ya, untuk dari sebelum bab 1 itu dari cover nyampe daftar isi, bahkan ada daftar tabel itu jadi angka Romawi, lalu dari bab 1 ke bawah yaitu menggunakan angka biasa. Jadi itu pengaturan dari bab 1 yaitu dikarenakan bab 1 itu jarang menggunakan penomoran di tengah halaman di sini, tapi melainkan menggunakan penomoran di sini. Oke, langkah pertamanya yaitu kita tadi di break dulu dari sini ya. Jadi di next page dulu. Jadi page-nya baru lagi. Lalu setelah itu di link previous-nya ini, lalu gak apa-apa udah digituin aja. Lalu setelah itu diklik dulu di first page-nya, lalu kan langsung nggak ada di sini itu. Lalu di sininya diklik
yang top of page lalu di belah kanan ini, belah kanan atas. Oke, untuk bab 1. Oke, untuk bab 2 ini seperti biasa kayak tadi, dikarenakan ini masih angka Romawi, kita ubah lagi dari sini untuk penambarannya, yaitu dari angka 1 2 3. Oke, continuous aja. Oke, lalu jadi halaman 3 ya. Oke, kita klik dulu di first page. Lalu di sini seperti biasa, dikarenakan yang atasnya udah otomatis ya. Jadi mohon maaf, untuk halaman 1, mohon maaf, ini halaman 2. Untuk halamannya satunya otomatis udah di atas, jadi ke bawahnya juga untuk pada halaman perbabnya itu jadi di bagian atas kanan gitu. Oke. Nah, jadi untuk selain halaman bab itu, jadi ke bawahnya itu jadi penomorannya itu jadi di arah bawah. Nah, untuk mengganti warna pada penomoran ini, seperti bisa di tab home lalu diklik ini. Bagian keempat. Oke, mungkin itu untuk tugas pertemuan pertama. Ya, mohon maaf sebelumnya ya, dikarenakan saya mungkin banyak kesalahan dalam penyampaiannya, banyak yang kurang dalam penyampaiannya. Saya juga di sini masih dalam tahap belajar ya, jadi kita bareng-bareng saja untuk belajar. Nah, untuk selanjutnya saya gak ada capeknya untuk mengingatkan kepada kalian yang masih suka beraktivitas di luar agar tetap mematuhi protokol kesehatannya agar kita semua tetap terjaga dan aman dari COVID-19. Mungkin itu saja untuk video tugas pertama. Mungkin untuk video selanjutnya yaitu mengenai grafik, smart art shape, dan untuk membahas struktur organisasi. Mungkin nanti akan dibuatkan lagi untuk video tutorialnya. Mungkin untuk sekarang ini yang tugas ini dicukupkan sekian. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah-salah kata, jika ada kurang yang disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.